Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat waktu mengeluarkan video terbaru. Oke? Jumpa lagi dengan Kak Ilham. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang TPS kuantitatif bagian berhitung. Oke, ambil alat tulisnya dan bukunya, kita akan mulai belajar. Soal nomor 1. Nah, nilai yang senilai, maksudnya sama ya, dengan 0,125 dikali 25. Artinya dari pilihan jawaban ini, kalau kamu kalikan, dia akan sama nilainya dari soal. Oke, bisa kamu lihat? Iya, ini udah pasti yang E nih. Kenapa? Coba lihat nih, 0,125 dikali 25 kan bisa kita tulis 5 kali 5. Maka yang ini jadinya 0,625 kan? Gampang kan? Lanjut nomor 2. Nah, ini dia. Bilangan, cepetan. Bilangan yang lebih besar dari 0,33 dikali 18/19. Nah, carinya yang lebih besar. Berarti di antara pilihan jawaban ini cuma ada satu yang besar, yang lebih besar daripada yang soal. Yang manakah caranya? Yang manakah jawabannya? Coba kita. Di semua pilihan jawaban itu yang 0,99 sama 0,66 kan ada 0,33. Bedanya yang A ini ada, dia 3 kali lebih besar, 3 kali, 2 kali. Nah, lalu di pilihan jawaban yang lainnya terdapat per 19. Semua punya per 19 kecuali B sama D. Kenapa? Karena dia adalah 38. 38 adalah 19 kali 2. Berarti semua nanti yang di D ini kita kali atau kita bagi 2. Nah, gini nih. Dah. Maka udah kelihatan lah ya, yang pasti dibuang itu yang ini. Ini juga dibuang. Dah. Yang C gimana? Lihat aja. Sekarang kita cek yang B, A, B, C gitu kan. Ini 3, kali ini udah pasti dibuang nih. Ini kan karena cuma satu bisa dibuang. Sekarang tinggal lihat yang A sama yang C. 3 dikali 18, sementara yang C adalah 3 dikali 6. Mana yang lebih besar? Tahu? C. Yang A. A dengan soal yang A juga, maka jawabanlah yang A. Bisa? Oke, silakan dicatat ya. Sekarang kita siap-siap ke nomor berikutnya. Nah, nomor 3, nilai yang terkecil. Kalau tadi yang terbesar, sekarang yang terkecil pada bentuk berikut ini. Nah, kita lihat dulu nih sebentar nih, mana kira-kira yang paling kecil. Yang A, 3/12. Sederhanakan, jadinya 1/4. 1/4 dikali 20 adalah 5. Dah, lanjut. Yang ini nih, yang B. 30 dibagi 11 kan pasti dapat 2 ya. Ya udahlah, ini pasti dapat 10 lebih lah, 10, atau bahkan lebih besar. Berarti bukan yang B. Yang C, 6/2. 6/2 kan 1,5 ya.
setengah, bukan 1/2. Setengah dikali 40 itu kan 20. Ya udah pasti salah ini. Yang D, 3 kali 40 dibagi 11, ini dapat 3. Ya 3 kali 3 9, udah pasti salah. Yang E, 5/12. 5/12 coba sederhanakan ini sama ini. Sama-sama kita bagi 5 bagi 4, ini dapatnya 5, ini 3. 5 kali 5 adalah 24, 24 bagi 3 itu 8, ya udah jawabannya A. Gampang kan? Jadi kalau mau berhitung sedikit tenang ya dek, nggak usah buru-buru. Nah nomor 4, jika X adalah, ini bacanya adalah sama dengan kita baca adalah, jika X adalah berat total dari P kotak yang masing-masing kotak beratnya Q, berarti P dikali sama Q. Sementara Y adalah berat total Q kotak yang masing-masing beratnya P. Ya berarti kan Q kali P. Q kali P boleh dibalikan Bos ya? Ya boleh lah. Tuh, berarti X nya adalah P dikali Q, Y adalah P kali Q. Ya sama kalau gitu. Gampang ya, lanjut. Nomor 5, jika X adalah selisih umur Tuti dan umur ayahnya sekarang. Misal nih ya, kita bikin umur ayahnya Tuti sekarang adalah 40, umur Tuti sekarang adalah 20. Mudah banget bapaknya menikah kalau gitu. Coba kita, Tuti umurnya 15 karena dia masih SMP. Dan Y adalah selisih, ini berarti selisih umur berapa? 25. Selisihnya ya, ini adalah si X nih. Lalu Y adalah selisih umur mereka 5 tahun yang lalu. Kalau sekarang umur ayahnya 40, berarti 5 tahun yang lalu umur ayahnya adalah 35. Berarti umur Tuti 5 tahun yang lalu adalah 10. Berapa selisihnya? 25. Sama. Ya, yang ini jawabannya gitu. Bisa? Pause dulu, kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Nomor 6, X menyatakan 3/5 dari 30. X adalah 3/5 dari 30 gitu. Udah langsung bagi 5 ya. Ini 6, berarti ini 18. Sementara Y adalah 35%, berarti 35/100 dari 50. Berapa coba? Sederhanakan dulu aja nih. Ini sama ini nih 2, berarti kan 17,5 ya kan? Udah ketahuan lah ya jawabannya C. Gampang kan? Lanjut. Nomor soal berikutnya, nomor 7. Nah, menarik nih. Tapi kita harus hitung cepat. 1 tambah nah 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah 27 tambah 28 tambah 29 kita misalkan sama dengan P, berapapun hasilnya. Nah boleh nggak gue tulisnya gue balik, jadi ini 29 ditambah 28 tambah 27 tambah titik tambah 3 2 1 sama dengan P. Sama atau beda? Ya pasti sama lah, orang cuma dibolak-balik urutannya doang. Nah ini kita tambahkan nih, gitu kan ya. Ini kan jadinya 2P. Lalu 1 tambah 29 30, 2 tambah 28 30 juga, 3 tambah 27 30 juga. Nah terus ini juga pasti tambah 30 tambah 30, berarti kita akan menambahkan 30 sebanyak 29. Itu nilainya sampai 29 kali 30 berapa? Ingat aja 30 kali 30 900 kurangin 1, katakan 29 bukan 30. Berarti 870 adalah 2 kali si P. Sementara dia mintanya P, berarti 870 kita bagi 2, iyalah pastinya 435. Yang ini jawabannya. Gampang ya. Nanti diulang ya. Oke, kita lanjut ke nomor 78. Cering, belum cering. Nah, cering. 882 ditambah 115 dikuadratin.
banyak coy, mager ini kalau kita kurang sabar. 882 tambah 115 berapa jumlahnya? 882 ditambah 115, tambahin dulu deh, 799. Jadi kita harus mengkuadratkan 997. Coba cek. Bentar. 997 itu sama aja kayak 1000 yang dikurangin 3 kan? Ini mirip kayak ini nih. Mirip kayak A dikurang B dikuadratin, itu kan sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Berarti bisa kita pakai nih. Ini berarti kan 1000 dikuadratin dikurang 2 dikali 1000 yang dikali 3 yang ditambah 3 dikuadratin. Nah, 1000 dikuadratin adalah 1 juta dikurang 2 kali 3 6000 ditambah 9. 1 juta dikurang 6000 berapa? 994.000 kan? Tambahin deh sama 9. Jawabannya yang mana? Yang C, pasti gitu. Jadi ternyata yang ini kan soal tentang biasanya dipakai di persamaan kuadrat, ya bentuk kuadrat lah ya, aljabar lah ini. Jadi dari SMP yang pakai loh sekarang. Lanjut ya ke nomor 9. Oke, dalam rangka menyambut Lebaran, sebuah swalayan menerapkan double diskon. Oke, yang WC hati-hati. Diskon, ini pasti seneng nih. Hati kantongnya bolong. Sehingga sebuah baju diskon berturut-turut 30% dan 10%. Diskonnya berapa? 30 dan 10%. Jadi ini kalau di toko ini 30% plus 10%. Biasanya kalau toko nulisnya gini, 20% plus 20%. 70%-nya 20%-nya kecil. Oke. Berapa penurunan total harga baju? Wah, berarti bukan 40% nih kalau kayak gitu. Karena ternyata beda. Karena ternyata dia spesifikasinya. Tapi ini kan juga bahasanya berturut-turut. Ya kalau dia mau nurunin 40%, ya 40% aja. Nggak usah bilang 30 ditambah 10%. Berarti ini bukan 40% deh. Oke, kita coba cek. Kita menggunakan materi SMP lagi. Jadi kalau gitu harga awal dikurang sama diskon sifatnya negatif ya. Jadi harga akhir awalnya itu kan pasti 100% dong. Lalu dikurangin sama diskon pertama. Diskon pertama itu yang ini, yang 30%. Berarti nanti harganya, misalkan harga 100.000 dikurangin 30%, berarti kuranginnya 30.000. Jadinya adalah 70.000. Nah, 70.000 ini kita taruh lagi di awal nih untuk yang akan didiskon yang 10%. Berarti diskon yang ini, kotak ini adalah 10% dari 70. Berapa? Ya 7 coy. Maka ketahuan nih penurunan total harga. Jadi penurunan total tuh istilahnya diskonnya berapa sih semuanya? Ya udah 30 sama 7 berapa? 37 tuh kan, bukan 40%. Ya kalau niat mau ngasih 40%, tulis aja 40%. Nggak usah bilang 30 plus 10, ya nggak? So, ladies and boys, hati-hati. Kalau ada diskon 30 plus itu, artinya bukan seperti yang lu bayangkan. Artinya dia lebih kecil lah. Itu buktinya di soal kita. Oke, bisa ya. Nanti coba kamu ulang dan kamu coba terapkan sehari-hari kalau kamu lagi udah kembali ke mall lagi ya. Oke ya, lanjut ke 10. Masih? Lamaan ya. Nomor 10, waktu di negara S adalah 3 jam lebih cepat
3 jam lebih cepat dibanding dengan negara M. Berarti kalau di negara M baru sebutlah jam 1 pagi atau jam 12, jam 5 lah, jam 5, maka di negara S itu jam berapa? 5 di jam 8 atau jam 2? Jam 8. Jadi kalau dalam GMT nulisnya gini, ini yang negara M nih, S-nya di sini, gitu. Jadi kalau mungkin di negara M jam 00 aja deh, biar gampang, gitu. Ya, ini nyempil 1, push. Lanjut. Maka di negara S itu jam 03, gitu. Nah, sebuah pesawat terbang berangkat dari negara S ke negara M pada pukul 5 pagi dan tiba 4 jam kemudian. Oke, berarti sekarang dia berangkatnya jam 05. Tibanya ya, coba lihat aku tulisannya. Tibanya itu 4 jam kemudian, berarti tambah 4 dong. Berarti kan tibanya jam 9. Kalau masih dalam negara yang sama, lah dia kan lintas negara. Pindah ke negara M yang dari negara S itu dia lebih cepat 3 jam. Jadi negara M kan tertinggal. Nah, kalau di negara S lagi jam 5, di negara M itu kan lagi jam 2 pagi, ya enggak? Terus berarti 4 jam kemudian jam berapa? Jam 6. Maka orang yang naik pesawat itu berangkat jam 5, nyampe jam 6. Kayak berangkat cuma 1 jam, padahal berangkat perjalanannya adalah 4 jam. Maka jawabannya yang D. Enak kan? Pause dulu, kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Lanjut ke nomor 11. Widih, berikutnya. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 80.000. Dia menjual dengan harga 80.000. Oke, kita bilang menjualnya kita tandain. Dan mempunyai laba 25% dari. Oh, berarti ini ada modal, ada untung atau laba, ada harga jual dong. Nah, persentase kalau modal itu kita anggap selalu 100%. Terus dia bilang untungnya 25%. Berarti dia ngejualnya sebesar 125%. Ya. Nah, 125% itu kalau dirupiahkan itu adalah 80.000. Berarti dia belinya harganya berapa? Gitu. Maka caranya adalah kita bikin perbandingan sederhana aja. Kalau 100% itu kan X, kita bandingkan dengan 125%, itu adalah 80.000. Nah, ini langsung kita sederhanakan ini sama ini kan 4, ini 5. Nah, berarti si X adalah 4 dikali 80.000 per 5. 80.000 kalau kita 80 kalau kita bagi 5 itu adalah 16. Berarti X-nya adalah 64.000. Tuh kan gampang. Tapi lagian juga kita tadi kenapa kurang teliti ya? Itu kan kita aja pilihan jawabannya. Itu yang paling kecil. Jadi mungkin nih soalnya ngajak bercanda nih. Oh, berarti dari sini kita perlu berarti dari sini kita dapat satu pengalaman lagi adik-adik. Kita perlu lebih teliti. Maksudnya jangan langsung ngegas kerjaan soalnya, lihat dulu pilihannya. Jangan udah kelihatan kayak soal nomor 11, ya enggak? Oke, lanjut nomor 12. Ting. Tuh. Itu dia. Nomor 12. Jika 123 TD dikurang 4 sama dengan 344, berarti ini ada satu bilangan. Kalau kita kurangin dengan 4 adalah 344. Berarti 23. Iya. Maaf deh. 123 CD itu adalah 3. Nah, pertanyaan adalah nilai dari 369 CD. Berarti ini adalah 3 yang dikali dengan 123 CD dong. Nah,
ini adalah 348, berarti berapa? Cari aja yang belakangnya 4. Ya udah, ini jawabannya. Agar ngitungnya, coba cek kalau percaya. Pasti sama. Iya. Nah, sebentar lu ngitung, gue pindah halaman dulu ya. Nah, udah belum tadi jawabannya? Pasti sama ya. Oke, sekarang nomor 13. Sebuah kereta menempuh jarak Jakarta Surabaya dengan kecepatan 60 selama 15 jam. Berarti dari sini, dari Jakarta, dari kita menuju Surabaya. Kalau jaraknya ada nih ya, kalau dia bergerak dengan kecepatan 60 km per jam, dia butuh 15 jam. Nah, jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 12 jam, berarti jarak yang sama, dia pengennya lebih cepat 3 jam. Ya kan ya, karena cuma 12 jam. Maka kecepatan kereta tersebut menjadi berapa? Berarti kan gini aja sederhana nih, 60 km per 1 jam. Kalau 15 jam, 60 sekian kilometer dong. Ya, kilometer itu sama. Kilometer itu ditempuh dalam waktu 12 jam sekarang. Jadi yang tadinya 60 dikali 15 dapatlah sekian kilometer ya. Lalu pengen ditempuh dalam waktu 12 jam. Ya udah, gue bagi 12 aja lah, biar gampang ya. Ini sama ini 5 kali 15 adalah 75. Ya ada, cepat tuh jawabannya. Kalau kecepatan bilangnya. Tapi gimana bilangnya? Ya nomor 14 deh. Tio harus membayar 10.000 untuk pembelian 5 buku dan 5 pensil. Berarti si Tio dia beli 5 buku ditambah 5 pensil. Bayarnya 10.000. Tia sama Tio kembar kali ya, membayar 11.900 untuk pembelian 7 buku dan 4 pensil. 7 buku ditambah 4 pensil, bayarnya 11.900. Berapa yang harus dibayar oleh si Tini? Ini T semua namanya. Ada kakak apa gimana sih? Bila ia membeli 10 buku dan 5 pensil. Oh, dia pengen belinya, kakak tulis di bawah yang berbeda. Dia pengen belinya 10 buku dan 5 pensil. Ini bayarnya berapa? Nah, biar gampang kita buang mana nih? Buang yang pensil aja ya. Karena lebih gampang. Nah, ini kali 4, ini kali 5. Maka kita dapat ini berapa nih? 20 buku ditambah 20 pensil sama dengan 40.000. Sementara yang bawahnya adalah 35 buku ditambah 20 pensil sama dengan 11.900. Anggaplah 12.000 lah. 12.000 kali 5 60.000. 60.000 kurangin 500 ya. Jadi 59.500. Ini kita kurangin. Tapi kuranginnya ke atas biar lucu. Ininya ganti warna ininya mati. 35 kurang 20 adalah 15 buku setara dengan berapa nih? 19.500. Nah, ini kan mintanya 10 buku. Ini adanya 15 buku. Biar gampang, ini gue bagi 3 aja. Biar jadi 5 buku. Nah, 19.500 kita bagi 3, dapatnya 19 bagi 3 adalah 6. Sisa 1 kan, 1 kali ini 900 maksudnya, bagi 3 berarti 500. Berarti kalau 5 buku bayarnya 6.500, kalau 10 buku ya dikali 2 berapa jadinya? 13.000. Udah dapat dong. Nah, tadi kan si Tio beli 5 buku, ini dong 6.500 sama 5 pensil, tapi bayarnya 10.000. Berarti 5 pensil harganya berapa? Bisa tebak? Tebak dong. Ya, berarti yang ini adalah 6.500 ditambah si kotak sama dengan 10.000. Berarti si kotaknya berapa? 3.500. Lah, 5 pensil kan si Tini mau belinya. Iya, berarti tinggal tambahin 3.500. Jadinya 16.500. Dah tuh Tin, lu beli dah. Bayar nanti ya segitu ya. Jangan kurang ya duitnya. Kalau lebih boleh. Kalau kurang nggak jadi beli segitu. Lanjut ke nomor 15. Nah, untuk tiap bilangan real P, Q, dan R berlaku P bintang Q bintang R itu sama dengan P kali Q ditambah P kali R.
Nah, jika 3 bintang 2 bintang X sama dengan 12, berarti X-nya berapa? Ya, ini mah gampang banget. Tulis aja di bawahnya bergampang. 3, 2, ini X. Berarti PQ, berarti ini dong. 6 ditambah ini dong. 3 X sama dengan, kok X aja gitu sih Kak? Konsisten, benar. X sama dengan 12. 6 tambah berapa jadi 12? Ya pastinya 6 dong. 3 kali berapa jadi 6? Ya pastinya 2 dong. Soalnya nih terlalu gampang. Jadi sebenarnya susah. Pause dulu. Kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Nomor 16. Diketahui N adalah bilangan bulat yang terkecil yang habis dibagi 2, 3, dan 5. Berarti ada satu bilangan, kalau gue bagi 2 habis bulat, nggak ada sisa. Kalau dibagi 3 habis, kalau bagi 5 habis. Coba cari, bayangin. Ya, 10 bisa dibagi 5, bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 3. 15 bisa dibagi 5, nggak bisa dibagi 2. 30, betul. 30 kalau dibagi 2 dapat 15, 30 kalau dibagi 3 dapat 10, 30 kalau dibagi 5 dapatnya 6. Jadi bulat dong, habis ya. Sah. Berarti N-nya adalah 30. Berarti 30, berarti N-nya 30 nih. 30 kali 2 60. Kurangi 10, ya 50. Jadi jawabannya mana? Iya pastinya ada, karena 50 lebih besar daripada 30. Lanjut nomor 17. Suatu tes terdiri dari 30 soal. Setiap jawaban benar mendapat skor 5. Jawaban kosong mendapat skor 1. Oke, terus ditulis dulu biar gampang. 30 soal, kalau benar dikali 5. Kalau kosong atau nggak diisi dikali 1. Kalau salah dikali 0. Setelah tes selesai, 4 orang peserta tes memberikan pernyataan. Anton memperoleh skor 147. Oke, iya, oke. Ada yang bohong nih katanya nih. Pernyataan peserta yang berkata jujur. Oke, kita cek dulu deh. Kita cek dulu skornya. Skor maksimum berarti kan 30 dikali 5. Berarti kan maksimumnya adalah 150. Wih, ini hampir maksimum semua nih. Oke, kalau gitu kita pakai yang kalau dia benar 29. Kalau dia benar 29, berarti kan 145 nih. Ya enggak? Berarti ada tinggal satu nomor lagi dong. Satu nomor lagi itu bisa benar, bisa salah. Kalau kalau bisa dia diisi, bisa nggak diisi, bisa salah. Kalau dikosongin atau nggak diisi, tambah 1. Berarti 146. Berarti ini udah ngaco nih, ketahuan nih. Bohong dia. Kalau salah nggak tambah 0, kayaknya nggak ada yang minus kan ya. Ini juga kayak nggak mungkin ini. Nah, sekarang kita pakai yang 28 benar. 28 benar berarti 140. Berarti dari 2 soal itu, 2 soal sisanya, berarti maksimal tambah poin 2 dong. Nggak mungkin tambah poin 3 kan. Ya, si Dodi lah yang jujur. Aduh. Skor aja pakai dibohongin. Terlalu. Lanjut nomor 18. Lama nggak keluar. Ini dia. Pabrik mobil Corona menetapkan bahwa setelah 4,09 dikali 10 pangkat 6 kali roda berputar, ya udahlah, mobil membutuhkan servis bengkel. Oke, mobil Coronanya Ayah telah diservis di bengkel 30 kali. Kira-kira berapa total putaran roda saat mobil Ayah terakhir diservis? Oke, berarti satu kali servis dia harus berputar 4,09 dikali 10 pangkat 6. Berarti ini pasti salah, ngaco. Karena 1 kali berapa supaya jadi 12? Kali berapa? Ini kan 4,03, berarti minimal dia harus dikali berapa nih? Dikali 3 ya. Ngomong 1. Sementara dibilang Ayah 30 kali. Sudah ke bengkel sebanyak 30 kali 4,09 kali 10 pangkat 6. Nah, sekarang 30 kali 4,09 itu berarti kan 120.
ntar lo biar kamu yakin, cara ngitung gini, pinjemin nolnya lempar ke sebelah, berarti 3 dikali 40,9 dikali 10 pangkat 6, berarti 3 kali 40 harus 20, 3 dikali 9 0,9 lebih tepatnya 2,7, berarti 122,9 kali 10 pangkat 6. Dah, sekarang kita bulatkan pangkatnya jadi notasi ilmiah, 1229 dikali 10 pangkat 7, berarti ini bisa dong. Ya udah, kalau 3 bisa kan saat juga bisa. Cek yang poin mana ya tadi, pangkat 9 ya. Oke, kalau gitu habis dari sini geser 1,2 dikali 10 0,12 kali 10 pangkat 9, tahu kan ngaco. Berarti jawabannya mana? Yang 1 sama 3. 1 sama 3 berarti jawabannya yang B. Ya, gampang ya. Lanjut. Tinggal dikit lagi. Jika P dan Q adalah dua bilangan bulat, berapakah P dikurang Q? Jika pernyataan 1 adalah P Q sama dengan 8Q, pernyataan 2 P tambah Q sama dengan 10. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan mana? Oh, yang ini nih. Pertanyaannya yang ini. P dikurang Q dan P dan Q-nya bilangan bulat. P Q sama dengan 8Q. Oke, sekarang kita coba pernyataan 1 yang P jika P dikalikan dengan Q kan 8Q, maka P-nya 8 dong. Ya udah, dapat P-nya, Q-nya nggak dapat, berarti 1 saja tidak cukup. Berarti yang pernyataan semua pernyataan 1 saja lu buang aja ke laut, karena nggak cukup, udah jelas, berarti nggak mungkin A sama D. Ya, sekarang kita lihat pernyataan 2 saja. P tambah Q sama dengan 10. Terus buat apa? Orang mintanya dikurangin, maka pernyataan 2 saja nggak bisa dipakai. Tinggal C sama D dong. Kalau pernyataan yang C, 2 pernyataan bareng-bareng. Kalau yang E, udah 1 dan 2 nggak cukup semua. Kita cek. Tadi yang pernyataan 1 kita udah dapat P-nya 8. Di pernyataan 2 P ditambah Q kan sama dengan 10. P-nya 8, Q-nya 2. Gitu kan ya? Berarti Q-nya 2. Berarti bisa dong P dikurang Q, berarti 8 dikurang 2, 6. Artinya apa? Bareng-bareng. Iya, kayak lu semua, lu belajar bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri. Kalau lu belajar sendiri-sendiri, nggak cukup kuat. Kalau bareng-bareng banyak yang bisa lu lakukan. Ingat, kita, bukan gue, bukan lo, tapi kita. Oke? Jadi jawabannya mana? Yang C. Cakep. Tarik lagi, terakhir. Karena kan sampai slide 21, ini slide 21, terakhir. Berapakah usia Dea sekarang? Bodoh, siapa Dea? Mau kenal Dea? Kita lihat. Jumlah usia Dea dan Emma adalah 28. Terus kenapa? Tanya sama gua. D ditambah E sama dengan 28. Yang udah pasti jelas pernyataan 1 tuh, pernyataan 1 saja itu tidak cukup untuk menjawab, maka gua buang. Ya enggak? Kita lihat pernyataan 2, 5 tahun yang lalu usia Emma sama dengan 2 kali usia Dea. Ini mirip kayak si siapa tadi? Si ayahnya siapa tadi? Ayahnya Tuti ya? Apa yang siapa tadi? Yang soal nomor sebelumnya. Berarti kalau yang pernyataan 2 nih, 5 tahun yang lalu usia Emma sama dengan 2 kali usia Dea. Ya, terus berarti kan nulisnya E sama dengan 2 kali D. Ya nggak bisa juga kalau pernyataan 2 doang. Udah kita buang B-nya, tinggal kita lihat nih, kalau kita pakai bareng-bareng masih bisa jawab nggak? Bisa jawab nggak? Atau jangan-jangan tetap nggak bisa? Oke, kita cek. 5 tahun yang lalu usia Emma sama dengan 2 kali usia Dea. Berarti usia mereka yang sekarang lu kurangin 5. Kedua-duanya dong. Berarti gua pakai yang pernyataan 1 juga ya. Berarti usia Dea dikurangin 5. Usia Dea yang sekarang kita kurangin 5. Ditambah usia Emma kita kurangin 5 kan sama dengan 28. Gitu kan? Ini gue sebutnya sebagai diaksen nih, usia yang 5 tahun yang lalu.
Berarti kan D dikurang sama dengan berarti D ditambah E sama dengan 18. Berarti 5 tahun yang lalu usia D ditambah usia Emma 18. Lalu usia Emma 2 kali usia Dea. Berarti D ditambah 2D sama dengan 18. Berarti 3D sama dengan 18. Berarti si Dea 5 tahun yang lalu itu umurnya 5 tahun. 5 tahun itu. Aduh. Maaf kok gua latah ya. Maaf ya. Berarti usia Dea 5 tahun yang lalu itu adalah 6 tahun. 5 tahun lalu usia Dea 6 tahun. Sekarang berapa? Bisa lo jawab nggak? Bisa. Berarti jawabannya C. Gitu. Oke, bisa paham? Itulah berhitung. Oke, ya nanti setelah ini lu coba kerjakan ulang ya. Oke, see you next time di video gue berikutnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke?